Kenapa disebut Taliban? Taliban itu artinya santri, Pak. Hari ini Taliban menguasai Afghanistan dan menyatakan bukan lagi Afghanistan, tapi International of Islamic Emirate Afghanistan, IIA. Ya, itu nama Afghanistan hari ini. Saya yakin Taliban itulah pasukan panji hitam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya. Sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Ilya, Al-Quds, Al-Aqsa. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran. Dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Pak. Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, yakhruju min Khurasan rayatun sudun la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya. Sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Ilya, Al-Quds, Al-Aqsa. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran. Dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Pak. Saya yakin itu Taliban. Karena Talibanlah sekarang yang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika. Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia dipermalukan oleh Taliban. Sampai habis pasukan Rusia di Afghanistan. Maka Islam kembali berkibar hingga dibaiatlah Mullah Umar sebagai khalifah. Usama bin Laden ada di sana. Tahun 97, Pak. Kemudian Amerika mencoba menguji keberuntungannya. Sama. Banyak yang stres dari tentara Amerika di Afghanistan, Pak. Karena mereka melawan musuh yang tidak terlihat. Banyak pasukan berjubah putih yang muncul begitu saja dari langit. Mereka tidak tahu siapa. Sementara pasukan mujahidin tidak menyaksikannya. Tapi pasukan Amerika menyaksikannya. Dan banyak bom-bom yang meledak. Tapi tidak diledakkan oleh kaum muslimin. Ketika perang dihentikan karena azan. Tapi terdengar suara ledakan di mana-mana. Ternyata malaikat ikut berperang. Itulah Taliban. Kenapa disebut Taliban? Taliban itu artinya santri, Pak. Dan kenapa mereka dipercaya? Karena mereka menciptakan keamanan di wilayah Afghanistan pasca rejim Hamid Karzai tumbang. Hari ini Taliban menguasai Afghanistan dan menyatakan bukan lagi Afghanistan, tapi International of Islamic Emirate Afghanistan, IIA. Ya, itu nama Afghanistan hari ini. Saya yakin Taliban itulah pasukan panji hitam. Nah, itu pasukan yang pertama dari 3 pasukan yang akan memimpin pembebasan dunia. Pasukan yang kedua adalah Ahlu Syam. Syam adalah Palestina dan Suriah. Ini nanti kita bahas ba'da maghrib. Dan pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Apa itu Taifah? Qit'atun minal muslimin. Sekelompok kecil dari umat Islam. Mansurah ditolong Allah. Karena mereka lahir dari negara yang dizolimi oleh penguasanya. Dan mereka hanya kecil saja. Bisa jadi itu Indonesia. Betulkah itu Indonesia? Nanti subuh insya Allah pembahasannya. Saya tidak mengada-ngada Bapak Ibu. Dan saya tidak mengatakan merah putih yang disebutkan Rasulullah Indonesia. Rasulullah memang tidak pernah menyebutkan Indonesia. Tapi demi Allah, Rasulullah dalam Sahih Muslim menyebutkan merah dan putih. Saya tanyakan kepada ulama-ulama Palestina langsung di Masjidil Aqsa, Pak. Dan apa jawaban mereka? Nantikan subuh nanti saya bahas. Nantikan jawabannya. Dan kita lihat Agustusan di Palestina, di Gaza. Mereka mengibarkan bendera kita. Dan mereka mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Di saat mengibarkan bendera merah putih, bendera mereka belum mereka kibarkan. Kenapa mereka tidak mengibarkan bendera mereka lebih dahulu? Mereka mengatakan, bendera kami masih dijajah, rakyat negara kami masih dijajah. Maka kami kibarkan dulu bendera kalian.
Sebagai isyarat jika kalian merdeka memimpin dunia, di saat itulah Palestina merdeka untuk selamanya. Allahu Akbar. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah materi yang akan kita bahas nanti, ya, setelah pada maghrib dan pada subuh insyaallah. Materi kita berlanjut Bapak Ibu. Oh, ada satu lagi yang bertanya? Oh iya, mangga Pak, silakan. Ustadz, apakah ada hubungan antara kebangkitan Islam di Turki dengan negara-negara di Teluk sekarang, Ustadz? Dengan negara mana Pak? Negara-negara di Teluk. Teluk. Oh, negara-negara di Teluk. Iya, negara-negara. Contohnya mana Pak? Negara-negara Arab di Teluk seperti Qatar, Bahrain, dan daerah situ, Ustadz. Ya. Baik, Bapak Ibu Rahmatullah, terima kasih Pak. Ada hubungannya Pak? Ya, kebangkitan Turki ini akan menjadi pembuka bagi pembebasan wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia, terutama Jazirah Arab. Ketika Imam Mahdi dibayat, Bapak Ibu ingat Imam Mahdi akan dibayat ketika ibadah haji hanya sedikit dilaksanakan. Aneh sekali, padahal di saat Imam Mahdi muncul, kalau di akhir zaman, berarti umat Islam mayoritas. Tapi kenapa hanya sedikit mereka yang beribadah haji dan umrah? Nah, bisa jadi karena pandemi. Sedikit kan yang beribadah haji. Kemudian Imam Mahdi akan dibayat setelah matinya seorang raja, lalu diikuti oleh pertarungan 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Baik, saya sebutkan dua hadisnya. Yang pertama, yaktatilus salah satu na'inda kangzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kangzikum itu Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota, anak raja. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tetapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Kalau kita mendengar raja Arab meninggal, lalu terjadi perang antara 3 anaknya, saya tidak tahu. Perkiraan saya apakah antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef dan Khalid bin Farhan, atau antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef dan Al-Walid bin Talal. 3 orang ini adalah putra mahkota. Dan Raja Salman sudah diberitakan sakit-sakitan, ada isu meninggal dunia. Apakah ini isyarat Imam Mahdi akan segera dibayat di musim haji? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu, beliau dibayat pasca ibadah haji. Dan hanya sedikit yang berbayat. Dan ketika beliau berbayat, apa yang akan terjadi? Rasulullah menyatakan, perang akan terjadi. Karena akan ada pasukan yang memerangi Imam Mahdi, di saat itu Imam Mahdi menyelamatkan diri. Dan perang pertama bukan melawan Cina, bukan melawan Amerika, bukan melawan Israel, tapi perang melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunal faras wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunar Rum wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum, Eropa, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunad Dajjal wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Kenapa Jazirah Arab diperangi lebih dulu? Karena Jazirah Arab dipimpin saat itu oleh orang-orang munafik. Termasuk wilayah Teluk itu dipimpin orang-orang munafik. Maka beberapa negara di Teluk ini akan menjadi titik yang akan memberikan suntikan kekuatan umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Sebut saja Qatar. Qatar adalah satu negara di Arab yang memberikan suplai besar kepada para mujahidin termasuk Al-Qaeda. Kalau Inggris menjadi suaka politik bagi pemimpin yang memerangi Islam dan aliran sesat, maka Qatar adalah suaka politik bagi pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia hari ini. Maka tidak menutup kemungkinan Bani Tamim akan muncul dari Qatar. Pemuda Bani Tamim akan muncul dari Qatar. Itu sempat ada pembahasan seperti itu, Kang. Artinya negara-negara Teluk ini akan menjadi pemicu kebangkitan wilayah Arab dan akan menjadi suntikan kekuatan bagi terciptanya kekuatan politik bagi Imam Mahdi. Siapa itu tadi? 3 pasukannya. Ashabul Ratisud, kemungkinan Taliban, Ahlu Syam, Palestina dan Suriah, Taifah Mansurah, Asia Tenggara. Dan itu dipimpin Indonesia. Itu barangkali, Kang. Jadi ada kaitannya memang antara Turki dengan kebangkitan Teluk. Oh, ibu-ibu mau bertanya. Oh, ada bapak satu. Ada ibu yang mau bertanya? Tidak ada.
Jika tidak ada, terakhir Bapak. Oh ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hari ini bisa berjumpa Ustadz di sini. Kami jauh-jauh dari kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Ustadz, mungkin sedikit pertanyaan saja, karena kita memang sudah sama-sama tahu kita ini berada di ujung ini ya, sudah di akhir zaman ya. Jadi bagaimana nih Ustadz, kiat-kiat kita untuk, apalagi kami para muslimah, ibu-ibu yang notabene di paling banyak di neraka itu adalah para wanita gitu. Jadi bagaimana kiat-kiatnya Ustadz dengan kondisi akhir zaman saat ini? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara akhir zaman, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu juga sudah hadir. Ya, semoga Allah memberikan pahala bagi Bapak Ibu yang sama-sama hadir di sini dan memberikan surga ya, insya Allah. Itu hadis Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Ya Rabbal. Berbicara akhir zaman, artinya kita akan menghadapi situasi yang makin sulit. Karena mendekati hari kiamat, zaman makin sulit. Abdullah bin Abbas sempat didatangi oleh beberapa tabi'in, generasi sesudah sahabat. Mereka curhat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat terakhir yang hidup di dunia. Situasi pada saat itu yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf itu buruk sekali. Kepemimpinannya zalim, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, situasi banyak kriminalitas dan keadilan hilang saat itu. Maka para sahabat curhat kepada Anas bin Malik dan Anas bin Malik mengatakan, "Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa badu asyra minhu." Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu tahun, satu masa, melainkan zaman tahun masa sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Tahun depan lebih buruk daripada tahun ini. Apapun, termasuk ekonomi, apalagi ideologi, apalagi politik dan hukum. Maka yang dibutuhkan adalah satu, kata Rasulullah SAW, mempersiapkan iman Islam dengan terbaik. Karena akan datang fitnah yang akan membuat orang mudah kafir dalam satu hari. Pagi beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Menjual agamanya dengan dunia. Maka ibu-ibu yang berada di dalam rumah, ibu-ibu laksanakan tugas ibu-ibu dengan baik. Kenapa demikian? Rumah adalah madrasah bagi anak-anak kita, anak-anak kami. Ibu punya peran besar dalam melahirkan para mujahid-mujahidah yang kami butuhkan di akhir zaman ini, Bu. Kami yakin, Bu, pertarungan Islam ini nanti akan melibatkan para pemuda di garda terdepan. Maka tolong lahirkan para pemuda dari rahim pendidikan ibu-ibu sekalian di rumah. Karena kami membutuhkan mereka untuk kebangkitan Islam. Karena setiap kali Allah menzahirkan Islam, Allah selalu melibatkan pemuda di garda terdepan. Artinya, ibu punya fungsi tarbiyah yang harus ibu jalani dengan baik sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tolong didik putra-putri kami dengan baik, agar mereka menjadi mujahid dan mujahidah. Dan ini investasi terbesar bagi ibu-ibu nanti di akhirat. Karena ketika putra-putri kita syahid, mereka akan menyebut nama kita ketika mereka akan memasuki surga. 70 orang nanti akan mereka sebut, termasuk kedua orang tuanya tentunya. Kemudian ibu-ibu yang mati Allah juga, tolong ciptakan situasi rumah yang menjadi poros surga. Sebaik-baik seorang istri, kata Rasulullah, adalah mereka yang menjadikan rumahnya sebagai poros surganya. Itulah arti keluarga. Poros surga bagi orang yang beriman. Ya, di mana di surga, di keluarga dihidupkan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Maka itu tugas ibu-ibu sekalian, karena Rasulullah SAW menyebutkan rumah-rumah yang seperti ini, di mana Islam dihidupkan, adalah mereka yang akan terbebas dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Ya. Dan yang ketiga, biasanya memang ibu-ibu rajin dengan majelis taklim. Istiqomahlah dengan majelis taklim. Karena ketika majelis taklim kita adakan seperti ini, malaikat akan turun membawa rahmat dan perlindungan. Sehingga fitnah Dajjal dan sekalipun Dajjal datang, tidak akan pernah melukai mereka yang ada di dalam. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Kemudian lagi Bapak Ibu rahmati Allah, perjuangan di akhir zaman tentu tadi sudah dikatakan tidak lama lagi. Maka sebaik-baik orang di muka bumi yang berharta adalah mereka yang mengorbankan hartanya dan mereka sedekahkan untuk tegaknya Islam di akhir zaman. Ingat Abu Bakar ketika Rasulullah menyeru untuk perang melawan kaum musyrikin Mekah di perang Badar, perang penentuan, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya di jalan Allah.
Rasulullah SAW bertanya, ya Abu Bakrin, ma tabki fil bait li ahlik. Wahai Abu Bakar, ma aksara sedekahmu. Betapa banyak sedekahmu, hai Abu Bakar. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Ya Rasulullah, ini semua harta saya sedekahkan di jalan Allah. Lalu apa yang kau sediakan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan Allah bersama mereka. Subhanallah. Allah Maha Kaya. Inilah Abu Bakar. Cerdas memang. Ketika harta kita sedekahkan, sebetulnya tidak hilang, tapi kita transfer ke akhirat karena itu yang akan kita petik. Maka ketika Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, maka semua harta itulah yang akan didapatkan nanti di akhirat. Karena harta yang kita sedekahkan di jalan Allah itu yang tidak akan hilang. Apalagi kalau kita sedekahkan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Kemudian ibu-ibu tolong hidupkan Quran Sunnah sekali lagi. Coba didik anak-anaknya, kata Allah di dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Anfal ayat ke-60. Wa'idul lakum masatatu min quwwati wa miribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan fisik dan juga kuda-kuda perang yang ditambatkan, yang akan menggetarkan musuh-musuh kalian dan orang-orang yang tidak terlihat oleh kalian. Allah mengetahui mereka. Maksudnya apa? Didik putra-putri kita untuk mencintai jihad di jalan Allah. Karena mereka akan lahir dari seorang ibu yang mendidiknya dengan baik. Ibu-ibu pernah mendengar nama Samson Delilah? Samson itu adalah seorang dari Bani Israel yang Allah muliakan. 1000 bulan atau 83 tahun berjihad di jalan Allah seorang diri. Malam harinya bertahajud berbunajat kepada Allah. Satu dari mereka yang menyebabkan turunnya Lailatul Qadar. Dia Sam'un, lahir dari pendidikan terbaik seorang wanita yang solehah, seorang ibu yang solehah. Jadi itu tugas ibu-ibu sekalian untuk melahirkan generasi akhir zaman, Bu ya. Sekali lagi mudah-mudahan ibu-ibu dikuatkan Allah, istiqomah dalam tarbiyah di rumah untuk melahirkan generasi mujahid mujahidah. Kami membutuhkan mereka, Bu. Karena tidak lama lagi Indonesia pun sama. Kita akan menjadi Taifah Mansurah insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pasukan Imam Mahdi ya. Itu barangkali Bu, mudah-mudahan terjawab.